POV Malik. Semua pekerjaan pasti ada resikonya, ada kekurangan dan kelebihannya. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin meniupnya. Semakin banyak pula monyet yang bergelantungan di sana. Seperti halnya aku. Karirku yang bisa dibilang cemerlang, justru menghalangiku untuk hidup normal seperti orang yang lainnya. Aku adalah pemegang honor tertinggi di antara rekan-rekan kerjaku. Bahkan mungkin honor setiap episode yang kuperankan, setara dengan gaji 1 bulan seorang manajer di perusahaan besar. Belum lagi pemasukan dari akun media sosialku. Belum lagi dari semua kontrak iklan yang masih berjalan. Belum lagi honor dari menjadi bintang tamu di acara-acara tertentu. Tapi sekali lagi, ada plus, ada minus. Ada kelebihan, ada kekurangan. Di balik honor yang melimpah ada resiko besar yang menantiku di depan mata. Aku tidak punya kebebasan untuk menjadi diriku sendiri di ruang publik. Pergerakanku terbatas. Takut ini, takut itu. Bahkan pernah terjadi, aku dikerubuti para fans, hingga nyaris pingsan, jika saja tidak ada pengawalan. Hal itu pula yang mengajariku untuk selalu menutupi wajahku di balik masker. Kadang masih kutambahkan dengan memakai aksesoris berupa kacamata dan topi. Nasib orang pun berbeda-beda. Bahkan temanku yang satu profesi denganku, bisa menggelar pernikahan dengan begitu mewah, bersama orang yang dicintainya. Bisa berbulan madu, berkeliling dunia. Bisa berbahagia, tanpa harus menyembunyikan semuanya. Sementara aku sudah terlanjur terjebak dengan kebodohanku. Kebodohan yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Tanda tangan yang kububuhkan di atas materai seharga 6.000 setahun yang lalu itu, ternyata saat ini menghadirkan penyesalan dalam jiwaku. Aku tidak pernah berpikir tentang buntut panjang dari tanda tangan itu. Saat itu yang kupikirkan hanyalah bayangan tumpukan rupiah dengan nominal yang berlimpah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rasaku terhadap perempuan yang sekarang sudah menjadi milikku itu akan semakin menguat. Aku tidak pernah membayangkan jika tiba-tiba saja aku begitu berniat untuk menikahinya. Aku tidak pernah membayangkan, jika di tengah-tengah perjalanan kontrak ini, aku sudah tidak bisa lagi menahan hasratku. Aku tidak pernah membayangkan, jika jodohku ternyata datang secepat ini. Dan sekarang aku sedang berada dalam situasi yang berbeda. Di mana kebahagiaan yang kuimpikan bukan hanya tentang uang. Namun tentang bagaimana aku bisa memiliki kebebasan, bisa hidup dengan normal seperti orang kebanyakan. Bisa berjalan-jalan dengan istri kesayangan, tanpa harus memikirkan berbagai kekhawatiran. Bisa memamerkan kepada semua rekan kerjaku, bahwa aku sudah memiliki istri yang demikian cantiknya. Bisa memamerkan di akun media sosialku, bahwasanya kami sudah terikat oleh hubungan yang halal. Bisa berkolaborasi, dan membuat konten bersama. Bisa membawanya ke lokasi syuting, untuk sekedar menemaniku, untuk menyemangatiku, untuk sekedar mengalihkan rasa lelahku. Sebenarnya bukan hanya hatinya yang butuh pengakuan. Aku pun sangat ingin. Pagi ini, saat aku baru saja membuka mata, aku merasakan remuk redam di sekujur tubuhku. Tulang-tulangku serasa patah semua. Leherku kaku, kepalaku pun terasa berat. Sebelumnya tidak pernah aku merasakan selelah dan seremuk ini. Meskipun sering lelah, namun masih dalam batas yang normal. Tidak seperti saat ini. Ya, mungkin karena kegiatanku yang kemarin memang cukup menguras tenaga. Pagi hingga siang, aku syuting. Syuting dengan waktu yang benar-benar dikebut, karena aku ingin segera pulang. Sorenya melayani duel kakak iparku,
hingga hampir habis tenagaku. Jika saja aku tidak menyerah dengan berakting pura-pura pingsan, mungkin keadaannya akan jauh lebih parah dari ini. Melawan Kak Ronald, tak ubahnya melawan robot dengan baterai full. Tak ubahnya melawan beberapa orang. Tenaganya jauh di atas rata-rata. Pantas saja, jika pangkatnya cepat naik, karena memang konon dia begitu disiplin dan juga bisa diandalkan dalam setiap medan. Selain itu dia juga cerdas dengan semua analisanya. Dia punya perhitungan yang matang, sebelum dia melakukan sesuatu. Entah sudah berapa penjahat, yang patah tulang, karena melawannya. Malamnya aku masih menyempatkan diri bermain-main dengan istriku hingga menjelang tengah malam. Memang, selelah apapun aku saat itu, namun aku selalu gagal untuk mengontrol seluruh perangkat tubuhku, jika makhluk cantik itu sudah ada dalam dekapanku. Pesonanya selalu berhasil membuatku menjadi lupa dengan lelahku. Aku mendadak girang, aku mendadak bertenaga. Bahkan saat aku merasa tidak enak badan pun, aku mendadak menjadi sehat. Haha, sampai seperti itu ternyata tubuhku dalam merespon semua tentang dia. Akibatnya, kurasakan saat ini. Tubuhku serasa tidak bisa terbangun lagi. Untuk berjalan pun rasanya tidak kuat. Apakah hari ini aku bisa pergi syuting? Entahlah. Bisa tidak bisa, harus bisa, karena memang harus kejar tayang. Sayang, tolong injak-injak tubuhku sebentar, dong. Rasanya tidak enak banget, ini, kayak remuk semua. Kubaringkan tubuhku di lantai, di dekat tembok. Istriku yang masih berselimut di tempat tidur pun segera turun, menghampiriku. Diinjakannya kakinya yang lembut itu. Sekarang bilangnya tidak enak banget, padahal semalam bilangnya enak banget. Salah siapa, suka ngelunjak. Tak urung aku pun tertawa, begitu mendengar celotehan perempuan yang baru 100 hari menjadi istriku itu. Memangnya ngelunjak sama istri sendiri tidak boleh? Atau kamu malah seneng, kalau aku ngelunjaknya sama perempuan lain, terus kamunya aku cuekin? Jawabku tidak mau kalah. Sebenarnya bibir ini pun terasa kaku dan sakit, untuk berbicara. Namun mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan istriku, aku pun tidak bisa, jika ingin bersikap diam saja. Aku paling suka menggodanya. Tuh kan, pagi-pagi sudah mulai kumat omesnya, ucapnya lagi. Kurasakan kakinya semakin dalam-dalam menginjak tubuhku. Bahkan kuku-kukunya sengaja ditancapkan di kulit punggungku, dan berganti dengan tumitnya yang ditekan-tekan dengan lebih dalam lagi. Kalau begini caranya, bukannya malah sembuh, yang ada justru bertambah remuk. Sayang, nginjak-nginjaknya yang benar, dong, bujukku. Dan setelah aku berucap seperti itu, kembali kurasakan telapak kakinya yang lembut, turun naik dengan seirama, berjalan pelan, dari kaki hingga ke tengkuku. Mas, nekat. Kak Ronald dilawan. Dia itu ibarat besi. Badannya aja keras banget kayak badak. Masih untung, nyawamu tidak melayang. Pas kemarin kamu jatuh dan tidak bangun-bangun, aku sudah takut banget, tahu, gerutu istriku. Takut kenapa? Tanyaku. Takut menjadi janda. Takut ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, jawabnya polos. Ya, perkataan istriku ada benarnya juga. Aku merasa bahwa kakak iparku itu kemarin tidak mengeluarkan semua tenaganya. Dia seperti setengah-setengah dalam bermain. Dia cenderung memilih dalam memukul. Memilih yang sekiranya tidak berakibat fatal. Itu saja sekarang aku merasa seperti ini. Bagaimana jika dia benar-benar mengajarku dengan sekuat tenaga? Bisa-bisa nyawaku sudah melayang.
Masak iya, aku mau menyerah sebelum bertanding. Kan malu, jawabku. Istriku hanya diam, tidak menyahut. Dia melanjutkan menginjak-injak tubuhku, dari kaki naik hingga ke leher, turun lagi, begitu seterusnya. Hingga terdengar tulangku yang bergemeletuk. Sudah, sayang, sudah agak enakan. Terima kasih, ya. Kamu memang istri aku yang paling baik. Istriku pun menurunkan dirinya dari tubuhku. Aku segera berdiri menghadapnya. Niatku ingin memeluknya, sebagai bentuk ucapan terima kasihku. Tapi ternyata, begitu melihatku, istriku justru memasang wajah horor. Dia sangat terkejut. Memangnya ada apa dengan wajahku? Mas, ngaca deh, wajah kamu, ucap istriku menggantung. Dia memegang bibirku, dan memang terasa kaku dan perih, dan sangat tidak enak. Penasaran aku dibuatnya. Segera kulangkahkan kakiku menuju meja rias. Benar saja, yang dikatakan istriku. Dari pantulan cermin itu, aku bisa melihat dengan jelas. Bibir pecahku bertambah bengkak, mata kananku juga membiru. Hidungku biru, pipiku biru. Padahal kemarin sepertinya biasa saja, hanya pecah sedikit bibirnya. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Apakah Kak Ronald memberikan serangan lanjutan, saat aku tertidur pulas? Ah, sepertinya tidak mungkin. Kenapa pikiranku menjadi aneh? Kuraba wajahku dengan pelan. Terasa berbeda. Perih. Bahkan sedikit ditekan pun terasa sakit. Mas, coba tengok. Giginya, ada yang patah, enggak? Istriku mendadak rusuh. Dia sudah menyentuh rahangku, menyentuh bibirku, dan hendak membuka mulutku. Namun aku menepis tangannya dengan pelan. Aku bahkan merasa horor untuk membuka mulutku. Aku tidak siap, jika ternyata semalam sudah kehilangan gigi depanku. Bisa jadi, kan? Kemarin sore wajahku biasa saja, sekarang sudah luar biasa. Siapa tahu, semalam gigiku masih utuh semua, pagi ini sudah berkurang jumlahnya. Benar-benar horor. Dalam beberapa detik, aku masih terdiam. Aku tidak berani membuka mulutku. Tidak siap, jika nantinya ada hal yang mengejutkan. Akhirnya, kumasukkan pelan-pelan satu jariku. Kuraba gigiku satu persatu. Masih utuh. Ah, leganya. Aku tidak bisa membayangkan jika gigiku ompong. Bisa-bisa besok aku bakalan dapat langganan memerankan aki-aki. Iya, memang kuraba gigiku masih utuh. Tapi bagaimana jika yang bagian depan ada yang patah, dua, dan membentuk seperti gapura? Mau tidak mau aku pun membuka mulutku pelan-pelan. Memastikan bahwa gigiku baik-baik saja. Tidak tanggal, tidak ompong, dan tidak patah. Begitu terlihat bahwa gigiku masih rapi seperti sebelumnya, aku pun menjadi lega. Gigiku masih utuh, sayang, jawabku. Istriku tersenyum, dan kembali tangan halusnya mengusap wajahku. Perlakuannya yang hangat sungguh sangat membahagiakan. Sayang, kayaknya aku butuh dimandiin, deh. Tubuh aku kaku banget, geraknya gak bisa bebas. Tiba-tiba saja, tumbuh ide jahil di otak kiriku. Aku berusaha merayu istriku. Siapa tahu, pagi ini ada rejeki nomplok. Haha. Tuh, mulai, kan? Istri kesayanganku itu membulatkan matanya, setengah melotot ke arahku. Lihat dong, sayang, wajahku saja seperti ini, masak iya, kamu tega, bujukku. Aku pura-pura memasang wajah merana, berharap dia akan menjadi iba.
Kubuat ekspresi wajahku menjadi begitu memelas, agar timbul belas kasihnya. Aktingku berhasil. Dan akhirnya, simpanan kesayanganku itu menuruti semua keinginanku. Dia memperlakukanku dengan begitu lembut. Dia begitu pasrah berada di dalam kekuasaanku. Menuruti semua keinginanku. Berbagi cinta, berbagi kasih, dan berbagi semuanya. Hilang sudah rasa kaku di badan. Berganti dengan rasa riang, seperti anak kecil yang mendapatkan uang jajan. Istriku memang paling bisa memberikan bahagia. Setelah mandi dengan air panas, badanku pun terasa lebih ringan, peredaran darah juga terasa lebih lancar. Badanku terasa lebih enak. Dilengkapi dengan nutrisi pagi dari istriku yang sudah memompa semangatku untuk melakukan aktivitas kerja seperti biasanya. Tidak ada lagi pikiran untuk libur syuting. Kakaknya berhasil membuat tubuhku remuk redam. Namun adiknya jauh lebih pintar dalam membuatku melayang. Aku bersiul kecil, keluar dari kamar istriku, menuju meja makan. Di situ sudah ada Kak Ronald. Dia tertawa setengah mengejek, melihat wajahku. Bahkan terdengar semakin keras, seiring langkah kakiku yang berjalan mendekatinya. Bagaimana? Semalam gak bisa tidur, ya? Badan sakit semua, tanya laki-laki gondrong yang rambutnya seperti jarang disisir itu. Enggak, tuh. Biasa saja. Jawabku cuek. Masak iya, aku mau menceritakan semuanya. Yang ada nanti kakak iparku itu akan semakin merasa di atas angin. Dia bisa semakin jumawa. Terus, bangun tidur, kaget enggak? Lihat wajah kamu yang kayak gitu? Pasti heran, kan? Kemarin gak seberapa, sekarang udah kayak gitu? Mau tahu triknya? Tanya Kak Ronald. Kak, lain kali kira-kira, dong. Tuh mukanya Mas Malik, jadi kayak gitu. Bagaimana dia mau? Istriku tiba-tiba sudah muncul di belakangku. Dia bahkan menggerutu terhadap kakak yang jarang dijumpainya itu. Kak Ronald hanya terkekeh mendengar celotehan adik satu-satunya itu. Katanya tidak apa-apa. Biasa aja, Malik sendiri, kok, yang bilang. Tapi permainan Malik kemarin lumayan juga, loh. Jarang ada yang bisa kuat 10 ronde melawan kakak. Teman kakak saja, 5 ronde sudah keok. Kak Ronald berbicara sambil mengunyah buah jeruk di mulutnya. Tapi itu karena kakak mukulnya juga sekuat tenaga. Kalau sama Malik MAH, kakak mukulnya juga kira-kira, pilih-pilih yang gak berbahaya. Kalau kakak mukulnya sekuat tenaga, takutnya, yang aku pukul si Malik, yang pingsan si Shalin. Kalian kan bucin tingkat akut. Kak Ronald berbicara sambil tertawa lepas. Oh, jadi ini, kerjaan kamu kemarin, Ronald? Kamu pukuli adik ipar kamu sampai seperti ini, pantas saja. Kemarin kalian kompak, ngasih duit sama mama, suruh belanja sepuasnya, jangan buru-buru pulang. Ternyata di rumah, kalian main tinju-tinjuan. Kamu kenapa tidak ada dewasa-dewasanya, sih? Mama mertuaku keluar dari dapur, beliau mungkin mendengar percakapan kami. Beliau juga heran melihat wajahku yang lebam, bengkak, dan membiru. Gak apa-apa, MA, santai saja, nanti juga sembuh. Aku cuma pingin memastikan saja, bahwa laki-laki yang sudah menikahi Shalin itu, bukan cowok yang cemen. Iya, kan, jawab Kak Ronald. Tapi bagaimana dia mau syuting, dengan muka kayak gitu, sanggah mama. Syuting sih, gampang, MA, santai saja. Nanti dilakukan makeover di lokasi syuting,
juga semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan tampak ini, yang biru-biru, jawabku. Aku berusaha menenangkan hati mertuaku. Dan akhirnya, dia pun berjalan lagi ke arah dapur. Kamu berangkat ke lokasi, kan, pagi ini? Tanya Kak Ronald. Iya, Kak, kenapa? Mau ikut? Di sana banyak cewek bening, Kak. Siapa tahu, ada yang kakak sukai. Beneran ceweknya cantik-cantik dan menggoda. Aku berbicara dengan setengah berbisik. Tiba-tiba saja, aku sudah dikejutkan dengan cubitan di lenganku. Pelakunya siapa lagi, kalau bukan istriku? Ah, ternyata dia mendengarnya. Iya, Kak. Banyak cewek bening, semuanya seksi. Pakai bajunya juga menggoda. Apalagi yang masih perjaka kayak kakak. Yang sudah punya istri pun kadang lupa pulang, saking sibuknya sama cewek-cewek di situ. Kalau sudah melihat mereka, bakalan lupa sama yang di rumah. Istriku berbicara ketus dan berapi-api. Bibirnya mengerucut, seperti habis nyium truk. Kak Ronald hanya tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya, melihat raut wajah adiknya. Aku siang nanti terbang ke Kalimantan. Ingat pesanku baik-baik. Jaga Shelin, jangan sampai kenapa-napa. Kalau ada yang mencurigakan, bilang sama aku. Jangan diam saja. Kali ini, muka Kak Ronald berubah menjadi serius. Kuingat pesan Kak Ronald baik-baik. Bahkan tanpa dia berpesan pun, aku tentu akan melakukan yang terbaik, dan memberikan yang terbaik, untuk wanita yang terpenting dalam hidupku itu. Aku berangkat syuting, sementara nanti kakak iparku juga akan berangkat ke tempat tugasnya, entah kapan kami akan bertemu lagi. Rasanya berat. Aku sudah merasa seperti ada ikatan darah dengan kakak iparku itu. Sesampainya di lokasi syuting, semua rekan kerjaku dibuat heran dengan penampilan wajahku. Berbagai pertanyaan pun mereka lontarkan. Lily adalah orang yang paling heboh. Dia seolah menjadi orang yang paling tidak rela melihat wajahku seperti ini. Aduh, sayang, siapa sih yang tega ngelakuin itu? Apakah dia tidak tahu bahwa kamu itu Malik, aktor yang sangat terkenal itu? Lagi-lagi dia bertanya dengan nada yang terdengar tidak pantas. Bisa tidak usah manggil sayang, jawabku. Maaf. Habisnya ke bawah suasana. Di sinetron kan, aku manggilnya sayang, sama kamu, jawab Lily, sambil tersenyum lebar. Tolonglah, kamu harusnya bisa membedakan. Di depan kamera, dan di belakang kamera itu tidak sama. Aku berusaha berbicara dengan nada rendah, agar Lily tidak tersinggung. Malik, memangnya kamu berkelahi sama siapa, sih? Lily masih terus mendesakku. Ya ini akibat ulah barbar kamu di restoran itu. Aku yang kena getahnya. Makanya, lain kali jangan kayak gitu lagi. Kecuali jika kamu ingin melihat aku celaka. Aku menjawab sekenanya. Malas untuk berpikir. Lily hanya ternganga mendengar jawabanku. Hingga syuting pun dimulai. Wajahku bisa tampak normal setelah dilakukan makeover. Setelah syuting selesai, aku pun kembali ke rumah mertuaku. Rencananya, aku akan mengajak Sherlyn untuk pulang ke rumah orang tuaku malam ini juga. Aku merasa lebih aman berada di sana. 2 malam kemarin, aku berani tidur di rumah mertuaku karena ada Kak Ronald. Dia pasti bisa menjamin keamananku. Sementara siang tadi kakak iparku itu sudah kembali lagi ke tempat tugasnya. Otomatis aku tidak berani lagi menginap di sini. Takut digerebek warga.
bisa heboh nanti. Tidak bisa dibayangkan jika aku digerebek di rumah mertuaku. Pasti semua media akan menjadi begitu sibuk mengorek semuanya. Mereka pun akan menambahkan dengan bumbu-bumbu yang tidak masuk akal. Hubungan kami akan menjadi konsumsi publik. Itu tidak boleh terjadi. Kubuka kenop pintu dengan pelan. Berusaha meminimalisir derit suara engsel yang ditimbulkan. Kulihat istriku sedang duduk di bibir ranjang. Aku ingin mengagetkannya, namun kurungkan. Aku melihatnya sedang memegang ponsel, sambil menangis terisak-isak. Bahunya terlihat terguncang-guncang. Begitu melihatku datang, dia segera menyembunyikan ponsel itu, menutupi dengan selimut. Terlambat. Aku sudah menyadarinya. Bersambung.